Jamaah rahimakumullah, sebentar minum kopi dulu. Nanti ada yang mau nanya soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada pertanyaan dari jamaah kita. Isinya, Pak Ustadz, bagaimana kalau saya masuk surga, apakah nanti bisa makan buah khuldi, katanya. Ini dari hamba Allah. Apakah nanti saya seandainya masuk surga bisa makan buah khuldi? Dan yang kedua, apakah saya mungkin masuk neraka? Waduh, pertanyaannya luar biasa ini. Saya jawab, baik, pertanyaan yang sangat mendalam ini untuk hamba Allah, saudara kita. Kalau kita sudah berada di dalam surga, semua kenikmatan bisa kita rasakan. Sekali lagi, kalau kita berada sudah di dalam surga, semua kenikmatan bisa dirasakan. Apa saja yang dulu di dunia haram, di surga halal. Yang dulu di dunia tidak diperbolehkan, di surga sudah diperbolehkan apa saja. Dan itu semua nikmat yang seperti itu kecil, belum seberapa. Di antara sekian banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung di surga, ada satu kenikmatan yang luar biasa dan sangat-sangat dinanti oleh orang-orang mukmin. Apa itu? Melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat zat Allah seperti apa, wujudnya seperti apa, itulah nanti di surga akan kita saksikan. Itu sesuai dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan surga. Al-husna diartikan surga, ay al-jannah, wa ziyadah, dan melihat zat Allah. Ziyadah ini artinya, kalau arti sesungguhnya tambahan, tapi maksud dan tujuannya adalah melihat zat Allah yang sesungguhnya. Itu nikmat yang paling dahsyat, hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang takwa di dunia. Terus pertanyaan yang kedua, apakah saya mungkin masuk neraka nanti, katanya. Saya jawab ya, untuk masuk neraka dan juga untuk masuk surga juga nih, kita bahas masuk neraka. Untuk masuk neraka juga bermacam-macam tingkatannya. Ada yang masuk neraka selama-lamanya tidak pernah keluar. Ada juga masuk neraka sekian lama, kemudian setelah bersih dosanya dipindahkan ke surga. Ada yang tadinya masuk surga kemudian dipindahkan ke neraka juga ada. Contoh-contohnya gimana itu? Mari kita bahas. Orang-orang yang masuk neraka selama-lamanya, mereka itu adalah orang-orang kafir yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, tidak pernah beriman kepada Allah. Contoh seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu nama julukan, nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza, Abdun artinya hamba, Al-Uzza nama berhala. Jadi hambanya berhala. Al-Quran tidak etis menyebut nama seperti itu, sehingga dijuluki dengan oleh Al-Quran Abu Lahab. Artinya bapaknya api yang berkobar-kobar, menyala-nyala. Siapa itu? Abu Lahab, Abdul Uzza itu. Kenapa? Sebab dia divonis oleh Allah. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hafal semua kan? Saya selana rongga talahab wamro'atuhu hammalatal hatab. Binasa Abu Lahab, celaka dia, benar-benar celaka. Susunannya sudah tabat, itu artinya celaka, terus diakhiri dengan kata tabba lagi, wa tabba, wawunya wawu atof. Dan benar-benar celaka di atas celaka. Tidak ada sedikit pun keringanan yang Allah berikan kepada Abu Lahab. Hanya ada sedikit, ini sedikit ini, tapi yang lain semuanya siksa semua.
Allah berikan keringanan kepada Abu Lahab. Apa itu? Setiap hari Senin beliau itu mendapatkan keringanan dari Allah di neraka. Ini di neraka bisa jilat-jilat jari-jarinya keluar air dari sorga. Gini, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu? Karena dia itu waktu baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, beliau gendong itu. Abu Lahab menggendong saking senangnya keponakannya lahir, diajak putar-putar tawaf di Ka'bah. Ini hanya itu saja, merasa bangga kehadiran sang Mustafa tadi, orang yang terpilih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau belum jadi nabi, tapi Abu Lahab bangga seperti itu. Dan ini Allah berikan keringanan di neraka setiap hari Senin, malam Senin sampai 24 jam itu beliau menjilat-jilat keluar air dari surga. Itu di neraka selama-lamanya. Ada orang yang di neraka dibakar, diproses sekian lama, kemudian setelah dosanya bersih dipindahkan ke surga juga ada. Siapa ini? Orang-orang kita, orang-orang fasik. Orang-orang muslim sih muslim, tapi dia suka berbuat dosa. Orang munafik termasuk berbuat dosa juga, hanya suatu saat karena dia mungkin merasa parah dosanya di dunia, sehingga di neraka disiksa sekian lama, dan setelah dosanya bersih baru dipindahkan ke surga. Ini tipe yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang dari surga, sudah ada di surga, dimasukkan ke neraka, dipindah ke neraka. Ini ada ceritanya. Itu ayat dalam surat Al-Kahfi, ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir itu. Ketika Nabi Khidir menyembelih anak, disaksikan oleh Nabi Musa. Ada anak kecil sedang main, ditarik sama Nabi Khidir, digorok di hadapan Nabi Musa. Dan Nabi Musa bertanya, "Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin?" Kenapa engkau tega membunuh orang yang tidak berdosa sama sekali? Anak masih bersih dosanya kau bunuh begitu saja. Laqad ji'ta syai'an nukra, katanya. Engkau kelewatan. Engkau sangat-sangat berdosa besar. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Khidir jawab, diindahkan dalam Al-Quran oleh Allah. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini, sampai akhir. Kalau anak yang tadi dibunuh itu dua orang tuanya mukmin. Dua orang tuanya mukmin, tapi anaknya akan kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kurang ajar kepada Allah dan kedua orang tuanya kelak, lebih baik dibunuh sekarang mumpung belum punya dosa, sebab akan menyengsarakan orang tuanya kelak. Seandainya orang tuanya di surga, anaknya main-main, anaknya masuk ke neraka, maksud saya, orang tua bisa diseret bareng sama anaknya. Itu seperti itu. Ini pelajaran penting. Maka bagi para orang tua nih, kalau anak kita itu sedang bermaksiat atau mungkin sedang bermain yang tidak ada gunanya, sementara melalaikan urusan sholat, melalaikan Allah dan Rasulnya, melalaikan Al-Quran, melalaikan belajar agama, tegur secepatnya agar jangan sampai terjerumus ke dalam jurang-jurang kenistaan. Di sini sesuai dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Jika anak-anak kita, generasi kita senantiasa urusannya hanya urusan dunia belaka, tidak ada pendidikan agama, maka akan timbul fakholafa mim ba'di khalfun, akan tumbuh generasi penerusnya yang adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahawat, dan hanya nafsu yang ia ikuti. Apa yang terjadi? Fasawfa yalqauna ghayya, maka itu akan menjerumuskan dia ke dalam jurang kesusahan dan kenistaan, masuk dalam jurang neraka. Anaknya masuk neraka, orang tuanya masuk surga. Anak merasa waktu di dunia itu tidak dibimbing oleh orang tua tarik lagi bareng sama anak, masuk neraka bareng-bareng. Na'udzubillah min dzalik. Itu pertanyaan dari hamba Allah. Mudah-mudahan bisa
dimengerti. Dan siapapun silahkan, seandainya ada yang mau nanya lagi, boleh silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Ya, silahkan sana, ada di channel saya, Ahmad Zamroni Anas, tulis kolom komentar pertanyaannya di situ. Saya tunggu ya. Seruput kopi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.